wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bumirejo yang sekaligus merangkap sebagai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Girejo, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Ketani, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Girejo, dan yang saya hormati pula Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Ngendrokilo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya sejak dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerawuhan Bapak dan Ibu guru semua yang telah berkenan menghadiri undangan kami dalam acara diseminasi disiplin positif yang diselenggarakan oleh guru penggerak SD Negeri Bumirejo di tengah-tengah kesibukan jenengan yang sedang mendampingi putra-putri melakukan tes kenaikan kelas. Selanjutnya di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga yaitu acara inti ataupun penyampaian materi. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi disiplin positif hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Aprilia Cindy Alfiana Putri SPDI, kami persilakan. Indonesia Raya satu. Indonesia tanah air, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri dari baru. Indonesia kebangsaan. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Norviana Rahayuning Tias SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas
atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bumirejo sekaligus SD Negeri Girirejo, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri Bumirejo, SD Negeri Girirejo, SD Negeri Ketangi, dan SD Negeri Gendrogilo. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu, berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kesyukuran ini kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru dari SD Girirejo dan juga Gendrogilo serta SD Negeri Ketangi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang dalam kegiatan kami, dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh kami selaku calon guru penggerak. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai kegiatan diseminasi ini yang kami beri judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata disiplin positif sebelumnya? Sudah belum? Belum, baru pertama kali? Belum, tapi mungkin sudah melakukan. Oh, sudah melakukan, tapi mungkin belum teorinya gitu, tapi sudah prakteknya. Atau mungkin melalui PMM itu ada yang di pelatihan mandiri, ada yang sudah mungkin mendapatkan sertifikat tentang disiplin positif. Nah, kita di sini sifatnya sharing saja Bapak Ibu, belajar bersama gitu ya. Untuk di modul budaya positif itu materinya kira-kira ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, sebelum saya mulai, saya akan bertanya, karena dalam pembelajaran itu kan pasti ada yang namanya pendekatan, ada yang namanya metode pembelajaran. Kita mengajar murid itu kan pasti menggunakan metode, atau Bapak Ibu? Ya. Biasanya menggunakan metode apa yang Bapak Ibu pakai? Ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, itu metode. Sekarang pendekatan. Bapak Ibu pernah mendengar pendekatan pembelajaran? Ada berapa? Lupa. Pendekatan pembelajaran itu ada 2. Ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru itu contohnya seperti apa? Ceramah. Guru hanya menulis di papan tulis, siswa suruh mendengarkan, gitu nggih? Ya. Kemudian yang student center kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Diskusi. Siswa dilibatkan, ya, diajak diskusi, bekerja kelompok, gitu nggih. Nah, kira-kira dari 2 pendekatan itu Bapak Ibu masih menggunakan yang teacher center apa student center? Gabungan. Oh, gabungan. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah menerapkan pembelajaran yang student center atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Yeah. Seperti dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi namanya. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Different, dari kata different itu artinya apa? Berbeda. Karena apa? Sejatinya kodratnya siswa itu kan unik Bapak Ibu. Tidak ada siswa yang sama. Siswa anak kembar pun itu pasti berbeda. Nah, seperti juga halnya dengan siswa kita, antara satu anak dengan yang anak yang lain itu pasti berbeda. Tugas kita sebagai pendidik itu memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa.
Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya sudah. Ya, mengetahui latar belakangnya. Lalu apa lagi? Di awal tahun ajaran kita menggunakan apa untuk mengetahui kebutuhan siswa? Ada yang namanya asesmen. Asesmen apa? Di awal tahun ajaran? Asesmen awal atau diagnostik, itu untuk mengetahui kebutuhan belajar. Kira-kira anak yang satu dan yang lainnya itu kan berbeda. Nanti kita sebagai pendidik dalam memberikan pembelajaran itu dia disesuaikan dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Nah, itu adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Sudah hafal belum? Yang pertama apa saja? Dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong. 3, mandiri. 4, kreatif. 5, bernalar, kritis, dan berkebinekaan global. Itu yang nantinya diharapkan ditanamkan dalam diri murid-murid kita. Tuh. Lanjut. Yang kedua, nah sekarang kita akan bermain Bapak Ibu supaya suasananya tidak tegang. Di sini saya minta untuk berpasangan dua-dua. Pasangan yang dekat saja, oke? Kemudian Bu Muslim. Muslim pilih dengan siapa? Pilih dengan siapa? Bu A atau dengan Bu? Boleh dengan Bu A. Nanti berarti sisa 1 sama Bu Cindy. Ya. Kita bermainnya ibaratkan Bapak Ibu itu memiliki sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, di kepala Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu itu menjaga supaya apa yang ada di kepala Bapak Ibu itu tidak diambil oleh rekan Bapak Ibu. Tugasnya rekan Bapak Ibu, rekan yang B, kan ada A dan B. Rekannya itu nanti membujuk, ingin minta sesuatu yang ada di kepala tangan temennya. Gitu. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara membujuk, menggelitik atau apapun caranya. Merebut boleh nggak? Merebut boleh, monggo. Monggo sekarang boleh dilakukan. Silakan Bapak Ibu berdiri ya. Yang di belah sini aja. Yang mengepal aja. Ya, satu saja, salah satu. Nanti harus saya merebut. Oke. Bapak Ibu, ada yang berhasil dibuka oleh temannya. Boleh dengan membujuk, boleh dengan menggelitik. Bapak Ibu, cukup ya? Cukup ya? Silakan nanti tidak. Kira-kira siapa yang berhasil membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Dengan bagaimana? Yang ini kalau ini ketangkep tangan saya berarti otomatis. Oh, berarti tidak dipaksa juga. Ada lagi yang lain mungkin tetap mempertahankan kepalanya? Semuanya, nggih. Nah, dari permainan ini kita bisa menyimpulkan tentang siapa sih yang bisa mengontrol diri kita? Siapa sih yang bisa mengendalikan diri kita sendiri? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan teori kontrol begitu. Nah, namun sebelumnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Guru bisa tidak mengontrol murid Bapak Ibu? Bisa? Bisa meskipun persenannya ya enggak 100%. Oh iya, guru bisa mengontrol murid. Namun ketika guru mengontrol murid, murid kemudian menuruti apa yang dikontrol oleh gurunya, dia menuruti perkataan gurunya. Apakah itu berasal dari motivasi dirinya sendiri atau karena pengaruh dari gurunya? Pengaruh dari gurunya. Berarti dari motivasi ekstrinsik. Kira-kira kalau dari motivasi ekstrinsik, ketika guru itu lengah, anak akan berbuat kesalahan lagi tidak? Iya, karena bukan karena sadar dari dirinya sendiri.
merasa bersalah itu menjadi karakternya semakin kuat atau justru malah menurunkan karakter anak? Menurunkan karakter anak. Anak akan menjadi down mentalnya, anak akan jadi insecure, kurang percaya diri. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam bahasa Jawanya ojo dumeh. Ojo dumeh, kita itu jadi orang dewasa, kita mau memaksa anak untuk berbuat seperti apa yang kita mau. Karena nanti efeknya akan tidak baik. Karena motivasinya berasal dari motivasi eksternal. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setuju atau tidak? Semua penguatan positif yang diberikan itu akan efektif bagi anak? Tidak setuju, karena itu tadi motivasinya dari motivasi eksternal, bukan dari diri anak sendiri. Nah, lanjut, kelihatan nih Bapak Ibu. Di situ ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, realitas dalam stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Pasti kebutuhan setiap orang itu sama atau berbeda? Berbeda. Kita tidak boleh menyamakan kebutuhan orang lain sama seperti kita. Dalam teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya kan? Yang ketiga, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang kudu podo dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam teori stimulus respon. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, ketika anak melakukan suatu perilaku yang buruk sudah pasti dijudge itu salah. Itu dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang anak berperilaku buruk itu pasti karena ada sesuatu yang mendasarinya. Alasan apa yang mendasarinya ia berperilaku seperti itu, walaupun itu perilakunya buruk. Kemudian dalam teori stimulus respon, semua orang bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengendalikan diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di teori stimulus respon. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi permainan Bapak Ibu ya. Kemudian dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebagai contoh, ketika kita membujuk anak namun gagal, akhirnya kita memaksa, ya kan? Dalam teori kontrol, kita ada kolaborasi. Kita diajak diskusi. Ketika siswa salah, siswa diajak diskusi, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung memaksa, tidak langsung menghukum. Tapi gimana caranya kita itu mengajak diskusi, memperbaiki permasalahan dalam siswa tersebut. Lanjut, nah sekarang masuk ke disiplin positif. Sebelumnya saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan disiplin Bapak Ibu? Melaksanakan sesuai aturan yang ada. Melaksanakan sesuai aturan yang ada. Boleh siapa lagi? Karena kita sering berbicara pada anak saya disiplin toh. Mama itu kok nggak pakai sepatu, kamu berarti tidak disiplin. Kira-kira disiplin itu bagaimana? Disiplin itu berarti taat pada aturan. Ketika orang taat pada aturan berarti dia disiplin, gitu kan? Nah, dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tanda ciri bahwa orang patuh itu dia disiplin, taat pada aturan. Kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Sebagai contoh, mungkin aturan bersekolah itu memakai sepatu. Namun kadang anak itu tidak memakai sepatu. Terus ditanya, kenapa kok kamu tidak pakai sepatu? Nanti saya tuh dihukum kalau tidak pakai sepatu. Dihukum sama bu guru. Berarti kan dalam hatinya dia itu sebenarnya merasa tidak nyaman pakai sepatu, gitu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak kita memiliki disiplin diri. Yang dimaksud disiplin diri itu disiplin yang berasal dari dalam diri anak sendiri, gitu. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan.
nilai kebajikan universitas itu yang seperti apa? Sesuai dengan aturan agama, aturan negara. Sesuai dengan aturan agama, ya betul. Berarti nilai-nilai kebajikan itu baik atau tidak? Baik. Semua nilai yang baik, yang positif itu nilai-nilai kebajikan. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang diyakini atau sifat positif manusia yang nantinya akan menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari latar belakang sosial, agama, budaya, karena bersifat universal, menyeluruh, diakui oleh semua orang. Ya. Salah satunya nilai-nilai itu tercantum dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Selain itu ada menurut The Virtual Project, proyek-proyek nilai kebajikan ada peduli, ada gotong royong, saling menghargai, saling menghormati, patuh, ya, rajin, integritas. Ini semua nilai yang bersifat positif. Nah, itu yang diharapkan nanti bisa diyakini oleh murid-murid kita. Nah, tadi saya sudah mengatakan setiap tindakan, setiap kegiatan anak itu pasti memiliki tujuan. Ketika anak salah, kita jangan langsung menyalahkan, tapi kita cari dulu alasannya apa anak berperilaku seperti itu. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari anak atau orang itu berperilaku. Yang pertama adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup atau survival, yaitu meliputi sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Misalkan sebagai contoh di pembelajaran Bapak Ibu pagi-pagi ada anak yang ngantuk, ada anak lesu di kelas, dia tidak semangat belajar, tidak semangat bersekolah. Kita sebagai guru jangan langsung menyalahkan, jangan langsung menghukum. Mbok kamu tuh yang semangat toh, misalkan seperti itu, tidak boleh. Tapi kita cari tahu dulu kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Mungkin karena dia itu belum sarapan, ya, atau karena orang tuanya belum memasak, jadi dia lesu sampai di sekolah. Gitu. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan dalam kelompok. Terkadang kita meminta anak untuk belajar kelompok, tapi kalau anak itu tidak sesuai dengan teman-temannya, pasti dia milih bahasanya kayak teman dekatnya, gitu ya. Nah, misalkan ada satu anak yang dia itu asing di kelompok tersebut, lalu ada anak yang lapor ke guru, Bu, itu si A tidak mau mengerjakan PR, tidak mau mengerjakan tugas, lalu lapor ke guru. Kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, tapi kita cari tahu dulu kenapa sih kok kamu nggak mau bekerja sama kelompokmu, ya. Mungkin karena dia itu merasa terisolir, ya, selalu dikucilkan. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang melatar belakangnya. Bau. Gimana? Ada yang bau. Oh, ada yang bau, mungkin belum mandi gitu ya. Berarti itu karena kebutuhan bertahan hidupnya, mungkin karena dia tidak mandi, nggak ada air di rumah. Yang ketiga, kebutuhan dasar yaitu penguasaan, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi. Pasti ada nih anak-anak di kelas Bapak Ibu itu ada yang selalu inginnya tampil di depan, selalu ingin maju, ingin yang paling dianggap sama bu guru. Nah, berarti kebutuhan yang mendominasinya adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, ya, meliputi mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Dalam pembelajaran kita kenal ada 3 gaya belajar. Gaya belajar apa saja ya? Gaya belajar, kita tadi pembelajaran diferensiasi itu sudah membuat teks diagnostik. Ada yang gaya belajarnya itu dia sambil lari-lari, orang gelem anteng. Itu berarti gaya belajar apa? Motorik, kinestetik. Selain kinestetik ada apa lagi? Apa Mbak? Bu? Auditori. Auditori itu apa? Pendengaran. Dia akan mudah belajar kalau dia itu sambil mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga, satu lagi apa? Visual. Visual itu apa? Penglihatan. Mungkin dia dengan melihat catatan atau membaca buku, dia akan mudah.
Nah itu, ketika kita tidak memfasilitasi gaya belajar siswa, misalkan ada anak yang belajar kudune karo senengnya pengen lari-lari tapi dia mudeng, tapi gurunya memberikan pembelajaran hanya dengan metode ceramah saja. Anak suruh mendengarkan, guru menulis. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, anaknya ngantuk, gak semangat belajar, bosan, motivasi belajarnya jadi rendah. Karena apa? Kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi. Hasilnya tidak maksimal. Ya, hasilnya tidak maksimal. Yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Ketika Bapak Ibu mengajar kok ada murid yang tertawa, itu jangan di apa ya, ojo dihentikan, menang gitu, nggak boleh. Biarkan dia tertawa, ya. Dia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Karena memang kodratnya anak usia SD itu adalah di tahap bermain, belajar sambil bermain. Jadi gimana cara kita sebagai pendidik mengemas pembelajaran yang semenarik mungkin? Contohnya dengan apa? Role playing. Dengan bermain peran. Apalagi Bapak Ibu? Mungkin dengan menerapkan kuis dalam pembelajaran. Asik loh itu. Games dalam pembelajaran, ice breaking contohnya. Nah, jadi kebutuhan kesenangannya akan terpenuhi. Nah, lanjut, motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi? Motivasi apa ya? Dorongan, motif. Alasan apa sih yang mendasari anak melakukan sesuatu? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh, ketika ada anak yang berangkat pagi, ditanya sama ibunya, "Nak, kenapa kamu kok berangkat pagi?" Anaknya menjawab, "Iya Bu, nanti kalau telat saya dihukum sama bu guru." Berarti kan itu karena faktor takut dihukum, makanya ia berangkat pagi. Itu faktor eksternal Bapak Ibu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia itu ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu juga motivasi intrinsik. Contoh lagi, anak, kenapa kok berangkat pagi? Ditanya sama ibunya. "Iya Bu, karena kalau berangkat pagi itu nanti dapat hadiah sama bu guru." Jadi anak semangat. Tapi itu karena motivasinya berasal dari orang lain. Itu tidak akan bersifat permanen, hanya sementara. Nanti ketika tidak dikasih penghargaan, tidak dikasih hadiah, anak itu akan berangkat siang lagi. Itu karena motivasinya dari intrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar nilai kebajikan yang diyakini oleh dirinya. Nah, ini yang diharapkan nanti tertanam dalam diri anak didik kita. Itu berasal dari motivasi intrinsik. Kenapa kamu kok berangkat pagi, Nak? Iya, karena dia mikir kalau berangkat pagi berarti kan tidak telat. Dia akan nilai yang tertanam dalam dirinya berarti apa Bapak Ibu? Kalau dia berangkat pagi, contohnya apa? Yang berasal dari nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi dia mikirnya dia itu disiplin, tepat waktu, dan juga dia menghargai orang lain. Dia telat, kasihan orang yang berangkat pagi menunggu. Nah, itulah nilai-nilai yang nantinya dapat tertanam dari anak didik kita. Nah, konsep disiplin itu ada yang namanya menuju ke identitas gagal dan ada yang ke identitas sukses. Untuk menjadi anak yang menjadi identitas gagal itu ada 2, hukuman dan penghargaan. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Kalau hukuman pasti membuat anak menjadi gagal. Tapi kalau penghargaan, kira-kira kok bisa menjadi anak menjadi gagal? Kenapa? Kalau tidak dihargai, dia disiplin. Kalau dihargai, tidak diberi penghargaan, dia kembali. Ya, penghargaan di sini yang dimaksud adalah berbentuk barang atau imbalan. Berarti itu kira-kira dia mengharap hadiah saja. Mungkin dengan penghargaan itu kita ganti dengan apresiasi. Kita mengapresiasi siswa yang berangkat pagi. Wah, pinter Nak, kamu disiplin gitu. Misalkan dalam anak mengerjakan tugas, menggambar bagus. Wah, bagus Nak, gambarmu sudah bagus. Nah, itu kan apresiasi dari ucapan, dari verbal saja. Bukan karena kita memberikan hadiah.
imbalan kepada siswa, ujung-ujungnya siswa itu akan mengharapkan hadiah lagi, ya kan? Nah, untuk hukuman itu pasti menyakitkan. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Iya, semua anak yang dihukum pasti merasa sakit, apalagi yang dihukum di depan teman-temannya. Dia pasti akan malu, minder, ya kan? Mentalnya jadi down, jadi rendah diri. Yang kedua, anak yang dihukum itu pasti tidak nyaman, jelas ya. Kemudian hukuman itu memaksa dan bersifat terjadi saat itu juga. Ketika anak dia melanggar, mau tidak mau kamu harus dihukum, bersifat insidental. Kemudian murid menjadi takut sama guru yang menghukum. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya. Ketika dia bersalah, dia akan berbohong. Karena apa? Takut dihukum lagi sama gurunya. Dan murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tadi yang berwujud imbalan itu bersifat tidak efektif. Yang efektif mungkin kita berikan tadi apresiasi. Kemudian penghargaan itu juga akan merusak hubungan antar siswa, menimbulkan sifat iri. Karena tidak mungkin kita ngasih hadiah ke semua anak, ya kan? Pasti hanya 1-2 yang mungkin nilainya bagus, yang mungkin ngerjakannya paling cepat. Nah, itu nanti antar siswa akan menimbulkan sifat iri dengki. Kemudian juga mematikan kreativitas. Sebagai contoh, ketika anak menggambar, kita beri hadiah, anak itu ketika udah dikasih hadiah, dia udah nggak akan gambar lagi. Dia tidak akan memperbaiki gambarnya tadi. Oh, aku soalnya hadiah kok, gitu. Tapi kalau kita memberikan apresiasi, wah gambarmu bagus nak, lanjutkan. Misalkan dia gambar gunung, coba dikasih langit, coba dikasih burung, pasti tambah bagus. Nah, itu anak kan akan lebih kreatif, gitu. Kemudian penghargaan itu menghukum dengan sistem ranking. Karena tadi tidak semua anak diberikan hadiah, pasti hanya 1, 2, 3. Jadi anak menganggapnya, aku orang itu ranking, orang burung, orang dikai hadiah. Kemudian yang terakhir, merampas hak untuk menghargai dirinya. Dia akan menghargai kalau dia dapat hadiah. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal yang diminta oleh gurunya, gitu ya. Paham boten Bapak Ibu? Paham. Masih semangat Bapak Ibu? Bagus ya. Boten nggih. Ini untuk penghargaan yang memberikan penghargaan pada anak yang selain benda itu, contohnya apa? Misalnya biar anak itu tetap semangat mendapat penghargaan, tapi bukan berbentuk benda, misalnya ya nanti juga anak-anak itu tidak yang sergap tambah sergap, yang belum mendapat misalnya ada diberi bintang atau gimana, itu ya termasuk gimana? Kalau penghargaan berwujud benda itu kan nanti hanya bersifatnya sementara, yang mungkin diganti dengan apresiasi tadi Bu, dengan ucapan pujian-pujian kepada anak. Kita mengupkan anak, biar anak itu nanti tetap menunjukkan kreativitasnya, mungkin dengan ucapan atau juga bisa, atau dengan cara lain memberikan bintang, itu juga bisa Bu. Setiap anak mengerjakan, walaupun itu salah, kita hargai, karena setiap anak itu kan pasti prosesnya nih. Prosesnya ketika anak mau menjadi anak yang sukses itu kan pasti prosesnya. Nah, kita hargai prosesnya aja dengan memberikan apresiasi berupa kata-kata gitu. Contohnya kan misalnya anak yang datang fasik itu, kalau yang saya tahu itu yang pernah dilakukan di SD di Rejo, itu biar anak itu datangnya fasik itu memindah ya seperti bintang gitu, lalu nomor 1 ya. Oke, kan nanti anak-anak kan bisa untuk menambah motivasi, aku nomor 1, aku nomor 2, lalu itu jadi bisa diterapkan di sekolahan kita. Ya, bisa. Berarti kan itu anak yang melakukan sendiri kan Bu. Nah, itu kan nanti juga tertanam dalam dirinya nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa kira-kira? Nilai kebajikan apa? Nilai baik apa? Kalau anak datang pagi dia langsung mengambil, menaruh bintang, itu berarti nilai apa? Nilai baiknya nilai apa? Dia belajar apa Bapak Ibu? Disiplin. Apa lagi? Tanggung jawab. Kemudian juga mandiri, dia melakukan sendiri gitu. Itu bisa dicontoh nanti praktik baiknya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas khusus itu ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, kenapa? Apa sih
sih bedanya konsekuensi dan hukuman? Bapak Ibu pernah mendengar konsekuensi nggih? Konsekuensi Sesuai dengan konsekuensi. Misalkan anak-anak melakukan sesuatu yang salah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Apakah sama dengan hukuman? Tidak, bedanya apa Bapak Ibu? konsekuensi itu kan bisa positif bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Kalau hukuman cenderung Biasanya kan cenderung ke negatif. Ya, baik. Untuk konsekuensi, ya, karena konsekuensi itu menuju ke identitas sukses ya Bapak Ibu. Jadi penguatannya tapi hanya jangka pendek. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak tidak melakukan kesalahan, lupa ya akan konsekuensinya. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Contoh ini, konsekuensinya kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus dapat konsekuensi. Kira-kira konsekuensinya apa Bapak Ibu? Dimarahi guru. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Jadi konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? tidak mendapatkan nilai PR. Tidak mendapatkan nilai. Ada lagi? Anak mengerjakan misalnya satu nomor mengerjakan 5 kali. Anak mengerjakan ya berarti berkali-kali lipat gitu nggih. Hukuman apa? Ya, nanti kita bahas ya Bu. Kemudian ada monitoring berkelanjutan. Jadi perlu adanya monitoring dari guru. Ketika anak sudah melakukan pelanggaran, guru itu akan memonitoring, memantau perkembangannya. Misalkan tadi tidak mengerjakan PR, kamu sekarang kerjakan 5 kali. Jadi kan guru nanti akan mengecek, memonitor gitu. Kemudian ada stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, nah kamu udah salah. Kamu tahu kan konsekuensinya gitu. Nanti anak akan menjawab, "Ya Bu, saya tahu konsekuensinya apa-apa dan sebagainya." Itu stimulus respon. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Jadi dia mungkin lain kali tidak akan melanggar peraturan yang ada. Untuk restitusi itu apa Bapak Ibu? Pernah mendengar restitusi? Pernah. Ada yang baru mendengar pertama kali ini? Ya. Kira-kira restitusi itu apa? Restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi kita mengajak anak untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Memang prosesnya panjang Bapak Ibu, tidak seperti hukuman yang insidental. Anak tidak memakai sepatu, kamu langsung push up, kamu langsung membersihkan kamar mandi. Itu kan insidental, langsung. Tapi kalau restitusi dia bersifat jangka waktu yang lama, prosesnya lama. Ya, fokus pemesahannya masalah jangka panjang. Karena apa? Karena nanti yang diharapkan anak itu akan sadar dengan sendirinya. Ya, dia akan menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah ia yakini. Itu. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain, dan murid semangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Nah, Bapak Ibu sudah paham atau belum tentang hukuman dan konsekuensi? Klik. Sudah paham belum? Sudah? Sudah beneran ya? Nah, sekarang kita supaya pembelajarannya menarik. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk bermain kuisis. Sudah pernah bermain kuisis? Di sini belum? Oh belum. Besok bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Oke, ini menarik. Biar tidak ngantuk. Ya, Bapak Ibu ngantuk? Di sini ada 10 soal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu semua berdiri kumpul di tengah dan tidak ngantuk ya. Bapak Ibu saya minta homimpah. Kayak anak kecil ya, homimpah. Nanti siapa yang duluan dia berdiri di depan. Kemudian sampai ke belakang ada 10. Oke, monggo Bapak Ibu berdiri. Ayo gambreng. 10. Oke. Monggo Bapak Ibu homimpah. Membentuk lingkaran. Mari buat lingkaran. Homimpah. Nanti dibaca lalu dijawab pertanyaan. Oke, ada 10. Tenang Bu, ada konsekuensi. Silakan
ada yang salah nih. Yang salahnya siapa? Pak Muslim. Tapi itu memang kayak sama-sama. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh, PJOK. Jadi itu pada pelajaran PJOK. Bukan dia. Iya, karena dalam PJOK kan ada pemanasan. Pemanasannya juga Berarti harus paham soalnya bukan. ya. Jadi sebagian besar sudah paham ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lanjut. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu adalah hasil dari pelanggaran. Ketika anak melanggar hasilnya yang dihukum. Kemudian bersifat insidental saat itu juga. Ketika anak melanggar dia langsung diberikan hukuman yang tentunya tidak sama dengan hukuman itu. Misalkan ketika anak tidak memakai sepatu, hukumannya push up, tidak nyambung ya Bapak Ibu. Tidak mengerjakan PR, hukumannya dihukum berdiri di depan kelas sampai pulang sekolah. Itu tidak nyambung, namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Yang memberikan hukuman itu adalah murid, guru Bapak Ibu. Murid tidak tahu akan dihukum seperti itu. Nah, tidak sesuai dengan pelanggaran seperti tadi yang sudah saya katakan. Bedanya dengan konsekuensi adalah akibat dari tindakan pelanggaran. Contohnya, ketika anak menumpahkan air di meja, konsekuensinya apa? Membersihkan, ya, membersihkan apa yang sudah ditumpahkan. Kemudian guru dan murid sepakat bersama diajak. Kira-kira kalau kamu menumpahkan seperti ini, konsekuensinya apa? Pasti anak akan mikir, ya kan? Itu namanya konsekuensi. Dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Lanjut sekarang tentang keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar kata keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah. Ada yang belum? Kalau peraturan kelas? Sudah. Kira-kira bedanya apa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dibuat bersama guru dan murid, kesepakatan keyakinan kelas. Lalu kalau peraturan yang buat siapa? Guru. Jadi anak tahunya peraturannya sudah ada, dia hanya tinggal mematuhi. Betul sekali ya Bapak. Ada pertanyaan memantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tidak menggunakan helm ditilang, dipoto sekarang. Kalau tidak menggunakan helm ditilang. Ada lagi kenapa tidak memakai helm? Aturannya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau naik motor? Keamanan. Keamanan. Apalagi? Karena organ kepala itu sangat luar biasa. Oh ya, berarti untuk melindungi organ kepala berarti sama aja keselamatan, keamanan. Ya, kalau tadi Bu Hazim ngendika supaya tidak dipoto sama polisi, benar atau tidak itu? Betul. Tapi karena itu motivasinya berasal dari orang lain, karena takut sama polisi. Nek nggak ada polisi, nggak pakai helm. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsiknya ya karena kita itu biar selamat, ya. Kalau jatuh kita tidak sakit kepalanya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak saat COVID dulu. Kira-kira apa alasannya? Biar tidak ketularan. Ya, berarti biar sehat ya. Biar kita sama-sama menjaga kesehatan. Kita juga menghormati orang lain. Kalau kita batuk kan pakai masker ya Bapak Ibu. Bukan karena kita tidak lipstikan, tidak bedaan, terus akan pakai masker. Itu kan ya. Jadi itu untuk apa? Sebenarnya untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita. Kembali ke nilai-nilai keyakinan tadi yang kita yakini. Untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan hanya mengikuti peraturan. Kelas. Peraturan kelas itu berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum, dan berisi pernyataan yang positif.
menggunakan kata jangan atau dilarang. Contohnya seperti apa? Berarti kalau jangan merokok itu salah ya? Jangan merokok itu salah. Ye. Berarti Yang benar apa kira-kira Bapak Ibu? merokok Kalimat apa? apa? mengganggu kesehatan. Merokok mengganggu kesehatan. Iya betul. Dilarang membuang sampah sembarangan. Positif atau negatif? Positifnya? buang Buang sampah sampah pada tempatnya. Iya, pinter. Buang sampah ke tempatnya atau jagalah kebersihan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu saat kita membentuk semua warga sekolah ikut dilibatkan. Ya, entah itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, semua anak ikut dilibatkan, dimintai pendapatnya, idenya. Ya, kemudian sifatnya sedikit saja Bapak Ibu keyakinan kelas itu supaya mudah diingat. Suatu saat ketika anak melakukan pelanggaran, kita ingat lagi keyakinan kelas dulu apa yang sudah kita yakini. Gitu kan? Anak jadi akan ingat keyakinan kelas apa yang dulu sudah disepakati. Nah, ini contoh Bapak Ibu kelihatan betul ya? Ada yang warna hijau dan warna putih. Sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? nggak kelihatan ya? Oh, enggak kelihatan ya. Yang hijau itu tulisannya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum pelajaran, aktif dalam pembelajaran. Kalau yang putih, A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Yang putih. Yang putih. Ada yang berpendapat lain? Ada yang hijau mungkin? Betul ya, semua putih. Betul sekali Bapak Ibu, 100. Itu adalah yang putih itu contoh dari keyakinan kelas. Nilai-nilainya apa saja coba? Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai-nilai keyakinannya yang mana? Saling Saling menyayangi. menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Semangat. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli. Nah, itu kan semua sifat positif ya Bapak Ibu. Oke. Nanti sudah paham semua alhamdulillah. Nanti sampai sekolah diterapkan ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Pasti kelas antara satu yang dengan yang lain bisa Beda. Oke, karena keyakinan dalam kelas tersebut biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Nah, lanjut Bapak Ibu masih semangat ya? Masih. Ada yang ngantuk? Muslim ngantuk? Betul nggih? Melamun itu. Lanjut 5 posisi kontrol guru. Bisa dipersani di situ ada yang pertama adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang pertama penghukum, dilihat dari gambarnya sudah menakutkan ya Bapak Ibu. Iya. Guru ini sambil berkaca pinggang, tangannya menunjuk, matanya bagaimana? Melotot, nada suaranya pasti tinggi. Nah, itu menghukum. Yang ada akibatnya apa anak? Takut. Ya. Yang kedua membuat rasa bersalah. Anak dan guru mendekat. Posisinya dia kan mendekat nih. Tapi guru itu mengatakan sesuatu, nadanya datar Bapak Ibu tidak tinggi. Tapi dia seolah-olah menyalahkan murid. Kamu itu bisa nggak sih membuat guru bangga? Gitu. Kamu nggak kasihan sama bu guru? Itu kan anak otomatis dia akan merasa aku tuh udah mengecewakan bu guru, gitu ya. Yang ketiga adalah teman. Teman itu baik atau tidak? Kalau kita memposisikan diri kita terhadap murid sebagai teman, baik. Ada sisi negatifnya betul? Ada. Sisi negatifnya apa? Anak kurang menghargai. Ya. Ketika sama guru yang dianggap teman dia pro, tapi kalau guru yang dianggap tidak teman dia menyepelekan. Itu sisi negatifnya. Kemudian pemantau, dilihat dari gambarnya guru sedang memantau pekerjaan siswa. Siswa tidak mengerjakan PR, kamu harus nulis 5 kali. Guru tunggu, itu berarti pemantau. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, ini adalah posisi yang diidam-idamkan, yang diinginkan oleh semua guru. Kita bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer dengan menerapkan restitusi tadi, bukan hukuman atau konsekuensi. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu berada dalam posisi yang mana? Apakah
manajer? Tidak ada. Apakah ada yang sebagai penghukum? Penghukum, membuat rasa bersalah. Ya, jujur saja. Oke, saya juga. Iya, kadang sekali. Kalau anaknya sudah terlalu, Ya. lagi. Oke. Ada yang sebagai teman mungkin? Ya, kadang-kadang lihat. Jadi memang satu guru itu bisa lebih dari satu posisi kontrol. Tapi kita diminta nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu menerapkan diri sebagai manajer dari siswa. Nah, ini contohnya, kasusnya sama Bapak Ibu. Siswa tidak memakai sepatu saat upacara bendera. Kalau sebagai posisi penghukum, guru akan bilang patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas sampai pulang sekolah. Kira-kira anak bagaimana? Takut, ya kan? Besok malah nggak mau sekolah. Besok nggak mau sekolah, ya dia jadi minder, nggak percaya diri, ya. Terus pindah ya Bu. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru bilang bahwa sekolah harus bersepatu? Apa kamu tidak kasihan sama Pak Guru? Itu mungkin adanya halus, tapi di anak sendiri kan dia merasa aku tuh nggak bisa membahagiakan Pak Guru, gitu kan? Itu membuat rasa bersalah. Kalimatnya. Ya, jadi yang saya garis bawah itu ciri-cirinya dari posisi kontrol tersebut. Yang ketiga sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Lain kali jangan begitu ya. Kira-kira bagaimana? Baik apa tidak seperti itu Bapak Ibu? Bagus juga. Tapi kadang apa? Dia hanya akan taat aturan kalau dengan guru yang dianggap teman. Ya, yang diakrabi. Pemantau. Jadi pemantau itu berkatanya begini. Sudah 3 kali ini kamu melanggar peraturan. Kira-kira apa konsekuensinya? Jadi Pak Guru itu ngitung. Pemantau itu berdasarkan data. Kau seminggu ini loh kamu ragu sepatu, misalnya. Kamu ambil dino kira nggak ada PR. Nah, itu jadi Pak Guru udah menghitung. Dia punya datanya. Itu pemantau Bapak Ibu. Kemudian ada manajer. Apakah kamu tahu kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaikinya? Jadi diajak anak itu untuk berdiskusi. Kita kembali mengulang kesepakatan kelas yang sudah dibuat dulu. Apa yang kamu langgar? Jadi anak kan akan mikir, ya. Jadi anak mikir, nanti dia sadar dan dia akan apa? Mau tidak memperbaiki kesalahannya lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sudah paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba dijawab deh. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mau menjawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Oh ya, berani boleh. Posisi kontrol apa? Menurut saya posisi kontrol yang diberi oleh guru itu adalah pemberi rasa bersalah karena ada kata kecewa. Betul. Buat rasa bersalah coba. Betul. Buat rasa bersalah. Tepuk tangan buat guru. Lanjut. Pinggirnya Mbak. Nah, ini kalimatnya ayolah lakukan bukan ini Bapak Ibu ya. Kira posisi apa? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer atau teman? Membuat rasa bersalah. Yang ketiga tadi apa Mbak? Yang teman. Sebagai teman. Empat. Teman. Ya, betul. Benar. Satu lagi Bapak Ibu, Pak Muslim. Apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Siap. Sebagai manajer. Manajer. Ya. Oke, ya. Sudah paham Bapak Ibu? Ya. Lanjut ya. Nah, kita explain dulu yuk supaya tidak ngantuk Bapak Ibu. Boleh sambil berdiri. Bapak Ibu kita akan bernyanyi sambil relaksasi tangannya ya. Bapak Ibu bisa
6, 7, 8. Sambil ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik takik tukik takik tukik takik tukik takik tukik tak suara satu kuda. Sekarang sambil jangan nyanyi jangan suara suara. Nanti sambil dong. Tapi sambil juga. Nanti ya. Saya. Nanti sambil dong. Ini malam 1, 2, 3. Dialog yang dilakukan guru dan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berasal dari kata restitusi tadi. Restitusi itu kan memperbaiki masalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita ajak untuk berdialog, berdiskusi. Supaya apa? Tujuannya anak itu mampu memperbaiki kesalahannya dan menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena segitiga berarti prosesnya ada 3. Apa saja, Bu? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Betul. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita uraikan, menstabilkan identitas itu prinsip bahwa semua membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser peran murid gagal menjadi sukses. Yang ketiga, kalimatnya begini, manusia tidak ada yang sempurna. Membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar dan sebagainya. Jadi ketika anak salah, pasti kan emosi ya dia. Ketika anak salah, kita stabilkan dulu emosinya dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Ya, membuat kesalahan itu hal yang wajar. Ketika anak sudah lerem, emosinya sudah tidak memuncak lagi, baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan seperti itu? Itu contohnya. Nanti kan anak akan menjawab, gitu ya. Jadi validasi tindakan yang salah itu prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan menggunakan nada yang tidak memojokkan murid. Diajak bareng-bareng berdiskusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan lagi, keyakinan kelas yang dulu sudah kita sepakati. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang dulu kita sepakati kan? Anak akan mikir, oh iya dulu aku pernah membuat kesepakatan ini aku langgar. Dia akan mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dulu? Maukah kamu memperbaikinya? Nilai apa yang telah kita sepakati berhubungan dengan nilai keyakinan kebajikan tadi ya? Jadi prinsip bahwa kita semua itu memiliki motivasi secara intrinsik. Nah, itu adalah 3 proses, 3 langkah dalam segitiga restitusi. Memang prosesnya lama Bapak Ibu, tapi insya Allah akan membekas di hati siswanya juga lama. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah contoh saya menerapkan segitiga restitusi. Wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Noviana Rahmi Dias, JKP Angkatan 10, akan memaparkan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua terhadap siswa atau anak yang memiliki masalah sebagai langkah untuk mengambil solusi agar dapat membuat siswa atau anak tersebut mandiri dan bertanggung jawab. Di mana ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Kemudian peran menggeser murid yang gagal menjadi sukses. Dan jangan pernah mengkritik siswa yang mengalami identitas gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif.
Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, murid telah siap mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Berikut kasus 1, skenario-nya tentang Dava yang tidak memakai sepatu ke sekolah. Ia memakai sandal dan takut dimarahi guru sehingga saat bermain dengan teman-teman, ia menyembunyikan sandal. Berikut ini adalah aksinya. Selamat pagi Mas Dava. Ibu bisa nanti di ATM ya Bapak Ibu ketika anak melanggar coba menerapkan segitiga restitusi. Nah ini contoh pembuatan kesepakatan kelas di kelas saya dulu pada awal tahun ajaran, dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Jadi guru memberikan gambaran konsep kepada siswa tentang apa sih keyakinan kelas itu. Lalu guru meminta siswa untuk menuliskan idenya, pendapatnya apa saja yang ingin diyakini atau disepakati. Lalu siswa diminta untuk menempel di depan kelas. Nah ini adalah contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Gitu. Itu adalah materi yang terakhir Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, di sini ada sedikit refleksi 4P. Bapak Ibu nanti diminta untuk menjawab pertanyaan menggunakan sticky note nih. Nanti saya berikan sticky note, Bapak Ibu menempelkan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, peristiwa atau kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan ini? Apa saja dari awal sampai akhir. Yang kedua, perasaan apa yang muncul dalam kegiatan sesi ini? 1 kata saja. Yang ketiga, pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah melakukan sesi ini? Gitu. Jadi 1 orang 4 kali 4 jam. ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan? Tidak usah ditulis soalnya, langsung ngawal. Sebelum kita tutup, saya bacakan dulu hasil refleksinya tentang peristiwanya, tentang ada yang mengatakan diskriminasi positif, budaya positif, bermain puisi seperti yang tidak lagu, diskriminasi kegiatan positif. Perasaannya senang, bahagia, sangat senang, alhamdulillah semuanya senang ya Bapak Ibu. Pembelajarannya harus menjadi guru sebagai manajer, tahu tentang hukuman, restitusi, peran guru, keyakinan kelas, pembelajaran disiplin positif, keyakinan segitiga restitusi, belajar 5 posisi kontrol guru, lebih paham tentang disiplin positif. Alhamdulillah. Kemudian penerapan ke depannya, belajar menerapkan segitiga restitusi, mencoba praktikkan di kelas, melaksanakan mengaplikasikan di sekolah, mengamati meniru modifikasi, menerapkan kontrol guru sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi. Ya, alhamdulillah. Berarti nanti semoga setelah dari kegiatan ini Bapak Ibu akan menerapkan di kelas sekolah Bapak Ibu, Dan refleksi ini merupakan akhir dari kegiatan diseminasi positif, budaya positif yang saya paparkan.
banyak salah dan kurang dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Bapak Ibu. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Nurfiana Rahiming Tias SPD sangat menginspirasi kita semua. Di sini ada 3 catatan yang saya ambil waktu tadi Bu Tias menyampaikan materi. Yang pertama, bahwa kita sebagai guru harus belajar untuk menumbuhkan kesadaran, nilai-nilai menanamkan kebajikan positif ataupun disiplin positif pada diri siswa. Kemudian yang kedua yaitu bahwa guru sebaiknya bertugas memposisikan diri sebagai manajer. Ketiga, guru juga harus belajar untuk menerapkan segitiga restitusi. Kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya menutup acara ini, apabila dalam mendampingi Bapak Ibu mengikuti diseminasi disiplin positif ini banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lazimatul Masruroh, Kepala Sekolah SD Negeri Bumirjo, tempat di mana Ibu Nurfiana Rahiming Tias mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri Bumirjo karena memiliki etos kerja yang tinggi, khususnya kepada Ibu Nurfiana yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Bu Tias merupakan pengimbasan yang dipaparkan oleh calon guru penggerak. Beliau memaparkan materi dengan jelas dan menarik peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus dilakukan dan berdampak nyata di sekolah. Selain itu, semoga dapat menjadi motivasi khususnya bagi guru-guru lain di SD Negeri Bumirjo. Semoga disiplin positif dapat diterapkan oleh semua warga sekolah, bagi guru maupun siswa. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bu Nurfiana yang sudah melaksanakan diseminasi aksi nyata dengan lancar, jelas, dan runtut tanpa halangan apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Irawati dari SDN Bumirjo, merupakan teman sejawat dari Ibu Nurfiana Rahiming Tias. Menurut saya, dari pemaparan beliau, banyak hal yang dapat kami pelajari, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, materi yang sangat menarik yaitu disiplin positif itu sangat bagus dipaparkan oleh Bu Nurfiana, di mana sebenarnya anak-anak kami sudah menerapkan disiplin positif, namun mereka masih terpengaruh dengan motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari hukuman dan juga ingin mendapatkan pujian dari guru. Untuk itu, kami sebagai guru, hal tersebut juga sangat bermanfaat karena kami menjadi tahu bagaimana posisi dalam menangani permasalahan anak. Yang pertama, guru sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Selain itu, kami jadi tahu bagaimana menanamkan disiplin positif pada anak-anak kami. Semoga dengan adanya diseminasi ini, ilmu yang kami dapat kami terapkan di SD kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.